Polisi menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus buka blokir situs judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Ini menjadi ironi ketika lembaga yang seharusnya memberantas judi online justru malah menyalahgunakan wewenangnya. Komdigi ikut terlibat dalam praktek judi online. Kasus yang kita semua tahu ini, kasus judi online dan Komdigi ini jadi kasus kedua terbodoh Kominfo setelah kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pusat data kebobolan. Ketika kita pikir perjuangan kita selama ini untuk menyuarakan bahaya judi online ini dapat dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo dengan terbentuknya Satgas Anti Judi Online, ternyata kartel atau para bandar ini selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan dijalankan oleh kaki tangan pemerintah kita sendiri, teman-teman. 22 tersangka, 11 diantaranya pegawai Kominfo atau Komdigi sekarang, yang nama lengkapnya udah di-spill di Twitter, kalian bisa search sendiri. Dan beberapa dari ke-11 orang ini ternyata ada orang-orang yang cukup dekat dengan mantan menteri kita, Pak Budi Ari. Yang mana kita semua pasti tahu ya kalau menteri satu ini atau mantan menteri Kominfo ini sangat amat diragukan kompetensinya, baik secara teknis maupun non-teknis. Seringkali kita dibikin gemes sama statement-statement yang beliau keluarkan ini. Ketika kemarin baru 3-4 bulan yang lalu pusat data kebobolan, bukannya mengakui dan minta maaf, malah bilang kalau ini kesalahan bersama lah. Datanya alhamdulillah nggak hilang, cuman dikunci doang, nyalahin kementerian lain. Bahkan ketika ngebahas judi online di rapat dewan pun, beliau masih mengeluarkan statement yang menurut gua sangat amat absurd sekali. Hot ini soal judi online, kita harus berduka cita karena ada polisi yang teman yang ketika saya baca beritanya, siapa yang membakar, siapa itu istrinya ya. Ternyata perempuan itu lebih kejam dari lelaki ya. Maksud saya gini loh Pak, tolong bedakan antara rapat dewan yang ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia sama rapat RT di komplek Bapak. Bapak nggak perlu mengeluarkan statement-statement aneh demi mencairkan suasana, apalagi ketika suasana genting di dalam forum tersebut disebabkan karena inkompetensi Bapak yang sedang dievaluasi oleh wakil rakyat. Logikanya kan gitu ya, orang yang salah dan sedang dievaluasi di sebuah forum, itu harusnya diam, mengakui, dan minta maaf, bukannya mengeluarkan lawakan yang tidak lucu dong. Sampai sekarang teman-teman, sampai kasus yang lagi terungkap ini, nggak ada tuh permintaan maaf ke publik dari beliau terkait kasus ini. Kasus yang berjalan di bawah sepatu beliau selama dia menjabat ini. Bahkan ketika dimintai tanggapan oleh wartawan terkait kasus ini, jawaban beliau lagi-lagi bikin kita gemes teman-teman. Beliau bilang, saya fokus ke koperasi dan rakyat. Apa soalnya Pak izin Pak mengenai Polda yang pelan-pelan dong. Kayak mana ntar sih. Tadi kita tanggapan Polda yang ingin memeriksa Bapak bagaimana Pak? Kan Pak Presiden mau ke luar negeri. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi. Apa siapa diperiksa Pak? Lalu kita warga negara. Tapi Bapak, apakah diperiksa Bapak tidak terlibat Pak? Gimana Pak? Tunggu aja dalam nggak Pak? Gimana nggak gemes coba teman-teman? Gemesnya bukan kayak Cipung yang gemes banget, enggak. Gemesnya kayak wow, really? You saying this? Jangan begitu ya lain kali. Ada fuck man. Dan dari 22 tersangka yang 11 diantaranya adalah pegawai Kominfo, ada 1 orang tersangka yang pernah gagal audisi jadi tenaga cybernya Kominfo, tapi tetap dikasih tugas dan SOP khusus untuk melakukan pemblokiran situs-situs judi online ini. Jadi yang Mas Muni rekrut secara langsung itu tersangka dengan inisial T dan AK? Oh bukan. T dan AK itu direkomendasi oleh T karena dia bilang bahwa ini hacker merah putih, hacker hebat, mampu nge-take down 50-100 ribu, gitu loh. Nah, saya sampaikan ke teman-teman di Kominfo ketika itu, coba pakai, kalau memang sistemnya bisa men-take down 50-100 ribu, kita pakai aja, begitu loh. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan di benak kita semua pastinya. Apakah uang sebanyak itu, 8,5 juta dikali 5.000 situs, setiap 2 minggu sekali, hanya diterima oleh 11 oknum pegawai Kominfo?
Dan yang terakhir teman-teman, kalau emang Pak Budi Ari tahu bahwa selama ini ada oknum pegawai yang bermain, dari awal saya udah curiga bahwa di Kominfo ini, tim Kominfo ini ada yang bermain. kenapa baru setelah ganti menteri semuanya terungkap? Jadi selama ini dia ngapain? Gua tahu kalian pasti punya asumsi liar tentang siapa kepala naga yang bermain di balik kasus yang memalukan ini. Apakah kepala naga itu lagi bersembunyi di tempat yang jauh? Atau malah sekarang lagi berada di tengah-tengah pemerintahan, menikmati kemewahan, dan masih punya jabatan? Silahkan tulis di komen teman-teman, karena kalau gua mengungkapkan asumsi liar gua, bisa jadi gua kena kasus malahan. Jadi lebih baik kalian aja. Ya sebenarnya teman-teman, kalau ngelihat sepak terjang Pak Budi Ari ini yang udah kebobolan data nasional tapi malah banyak berkilah dan bahkan menyalahkan pihak-pihak lain, harusnya itu udah jadi indikator yang sangat amat jelas apakah Bapak Menteri ini masih layak untuk dapat jabatan atau enggak. Dan kalau seandainya Presiden berani memutuskan untuk memecat beliau, apalagi dengan terungkapnya kasus ini, kasus yang berjalan di bawah sepatu beliau selama dia menjabat ini, menurut gua ada dua keuntungan besar yang didapat oleh pemerintah pusat, teman-teman. Yang pertama, menghilangkan manusia yang nggak kompeten dalam sebuah organisasi, itu bisa meningkatkan kinerja kabinet dengan sangat amat signifikan. Yang kedua, ketika Presiden berani memecat beliau, apalagi setelah terkuaknya kasus ini, pastinya bisa mendapatkan kembali kepercayaan publik karena publik akan menilai bahwa pemerintah, terutama Presiden, sangat amat profesional, sangat amat berintegritas, dan berani mengambil tindakan. Jadi harusnya dipecat, bukan dipindah bidang, apalagi dikasih penghargaan. Tapi tentunya teman-teman, ini harus gua sampaikan bahwa terungkapnya kasus ini juga patut kita apresiasi teman-teman. Karena ini salah satu bukti bahwa pemerintah memang tegas dan berkomitmen untuk memberantas judi online. Memang telat, tapi lebih baik telat daripada nggak sama sekali. Cuma saran gua, jangan terlalu senang dulu teman-teman. Kita nggak perlu terlalu berlebihan untuk mengapresiasi, karena dari dulu setiap pergantian kabinet selalu ada momen bersih-bersih kandang. Jadi jangan terlalu seneng dulu, jangan terlalu menganggap ini sebagai satu pencapaian besar. Tapi kita cukup lihat sejauh mana kasus ini berjalan dan siapa sosok nama besar yang nantinya akan terungkap. Kaitannya dengan proses penyidikan yang sekarang sedang berlanjut, saya mendukung sepenuhnya, dan langkah-langkah yang tadi sudah diambil oleh Kementerian Komdigi saya kira sudah tepat dan benar, dan keterlibatan dari seluruh stakeholder yang ada di Komdigi. Kalau itu sampai ke mantan menteri, ya kita buka sampai ke sana, Bu. Itu sedikit keresahan gue tentang fenomena yang baru aja terungkap ini. Gue sengaja nggak ngebahas ini secara kronologikal banget, karena menurut gue untuk menyuarakan campaign ini nggak penting bagi gue untuk tahu kapan dan di mana mereka tertangkap. Jadi kalau kalian mau tahu detail secara kronologis, ya ikutin aja beritanya atau ikutin aja kreator lain yang ngebahas ini secara detail. Dan yang terakhir teman-teman, lagi-lagi gue nggak pernah bosen untuk menyampaikan ini, jauhi judi online teman-teman. Itu hanya akan menguras harta kalian dan bikin hidup kalian berantakan, bikin kalian yang miskin jadi makin miskin, yang kaya jadi miskin, dan yang nggak punya apa-apa jadi punya utang. Ada satu cerita menarik yang akan gue sampaikan di sini dari salah satu teman kita di kolom komentar. Jadi ceritanya gini teman-teman, pernah nangis sama anakku gara-gara menantuku pas waktu gajian pulang nggak bawa uang sepeser pun. Gaji selama 1 bulan dihabiskan buat nge-slot hanya dalam waktu 2 jam. Bisa dibayangin selama 1 bulan berikutnya kami makan ala kadarnya, yang penting ada nasi. Cucuku yang masih sufor terpaksa minum air gula. Sufornya dihemat-hematin, aku yang hanya buruh di sebuah warung cuma bisa bantu sebisanya buat menyambung kehidupan kami, yang penting tidak kelaparan. Dan itu sudah berkali-kali terjadi. Dari sini gue harap bisa jadi sebuah pelajaran buat kita untuk jangan sekali-kali nyoba judi online kalau kalian belum pernah nyobain. Karena dampaknya nggak cuman kita sendiri yang nanggung, tapi orang di sekitar kita juga susah. Anak jadi kelaparan, istri nangis mulu, orang tua ikutan susah. Jadi kalau kalian belum pernah nyoba, gue wanti-wanti mendingan jangan. Dan kalau kalian sekarang lagi di
kondisi kehilangan banyak harta karena judi online, lagi stres karena habis jual motor, jual mobil, atau bahkan jual rumah, dan sekarang lagi mengharapkan satu keberuntungan dari judi online untuk balikin semua yang udah hilang, maka ketahuilah teman-teman, semua harta lu yang hilang karena judi online nggak akan balik. Nggak akan balik. Sekeras apapun usaha kalian, sebesar apapun taruhan kalian selanjutnya, sebanyak apapun harta yang kalian korbankan demi mengembalikan semua kehilangan, nggak akan balik dan justru akan bikin hidup kalian makin sengsara. Karena bandar judi online brengsek ini tahu teman-teman bahwa orang yang udah banyak kehilangan pasti akan mempertaruhkan hal yang lebih besar untuk mengembalikan kehilangan itu. Dan itulah yang mereka cari teman-teman, karena mereka bisa lihat histori depo kalian. Jadi kalau kalian masih berharap satu keberuntungan yang bisa mengembalikan semua kehilangan kalian, lupakan itu jauh-jauh teman-teman. Ikhlasin semua yang udah hilang gara-gara judi online dan mulailah perbaiki hidup kalian pelan-pelan. Kalau kalian sekarang masih nganggur, ya cari kerja yang bisa menghidupi diri kalian sendiri. Kalau kalian ngerasa gaji kalian gak cukup, ya cari sampingan atau jualan apa kek. Jadi ojol juga bisa, atau bikin konten kayak gini juga bisa. Memang di awal hasilnya gak kelihatan, tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan kan. Dan cara ini jauh lebih masuk akal untuk mengembalikan harta kalian yang hilang karena judi online, daripada mempertaruhkan hal yang lebih besar demi satu keberuntungan yang gak akan dikasih sama bandar judi brengsek itu. Ikhlasin cuy, bener, ikhlasin. Karena semua yang hilang gak akan kembali dengan cara yang sama. Mendingan kerja yang bener deh, serius. Pelan-pelan pasti balik, pasti bisa kok. Ya ini sedikit unek-unek gue tentang fenomena judi online yang lagi marak belakangan. Jujur ketika pertama kali berita ini muncul, berita judi online di Komdigi ini muncul, gue kecewa teman-teman. Ngapain gue selama ini bikin video tentang judi online, gue effort nulis berjam-jam dan ngedit berhari-hari. Kalau ternyata apa yang gue suarakan ini dilindungi sama oknum pemerintah, pantesan dari dulu nggak selesai-selesai masalah ini. Makanya gue salut banget sama konten kreator yang menyuarakan ini. Salah satunya lagi-lagi gue sebut Bapak Ferry Irwandi yang nggak pernah capek-capek mengkampanyekan anti judi online, menginformasikan tentang bahaya judi online. Bahkan di saat kita semua tahu kalau apa yang disuarakan oleh Bang Ferry ini ternyata dilindungi oleh tangan kotor pemerintah. Semangat itulah yang menginspirasi gue dan coba gue terapkan di channel yang gak seberapa ini. Jadi meskipun nanti views video ini ternyata gak nyampe 10.000 atau bahkan di bawah 1.000, ya it's okay, gak apa-apa. Setidaknya gue udah berani menunjukkan sikap dan menyuarakan apa yang gue yakini. Dan bahkan kalaupun nantinya judi online ternyata memenangkan peperangan yang panjang dan melelahkan ini, dia semakin marak dan makin gak terbendung lagi, ya udah gak apa-apa. Setidaknya gue pernah jadi bagian dari perjuangan ini. Begitu juga dengan kalian, karena gue nggak akan bisa jalan sendirian tanpa kalian. Lagi-lagi gue harus sampaikan bahwa gue bukan orang pintar teman-teman. Apa yang gue sampaikan mungkin kalian udah tahu, apa yang gue pikirkan mungkin kalian juga udah kepikiran. Dan semua yang gue sampaikan tadi pasti banyak celah dan masalahnya. Jadi kalau kalian mau mengevaluasi apa yang gue sampaikan tadi, atau mungkin kalian punya pendapat sendiri tentang apa yang kita bahas, atau barangkali kalian punya cerita sendiri tentang fenomena judi online di sekitar kalian, silahkan tulis di komen, kita diskusi di sana, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!